Oke, selamat siang teman-teman semua. Good afternoon. Welcome to GMMUN School, batch ke-10. Jadi kalian terdaftar sebagai peserta angkatan ke-10 Global Millennials Model UN. Dan sebelum aku mulai, teman-teman yang sinyalnya memungkinkan, boleh banget nih dinyalain kameranya. Dan mungkin yang lagi tidak memungkinkan, silahkan nggak apa-apa di off-cam. Aku kenalin diri dulu ya, sebelum kita mulai dan sembari menunggu yang OTW join. Kenalin, nama aku Abdur, aku lulusan Fakultas Hukum di Universitas Indonesia angkatan 2017. Aku baru lulus tahun ini dan sekarang lagi bekerja di kantor hukum sebagai asisten pengacara. Dan sekarang aku jadi mentor di GMMUN untuk teman-teman semua. Kalau di GMMUN aku udah dari bulan Januari tahun 2021 awal tahun ini. Jadi aku udah 10 kali, 7 kali aku dari angkatan ketiga sampai angkatan ke-10. Jadi kalian angkatan ke-10 yang ikut sebagai terdaftar JMMUN School. Nah, intinya apa sih untuk JMMUN School nih yang akan kalian pelajari? Kita total akan ada 4 kelas, teman-teman. We're going to have 4 classes, which will be conducted both in English and Indonesia. Jadi akan bilingual Indonesia dan Inggris untuk memudahkan teman-teman semua. Dan topiknya yang pertama ada MUN 101. Kedua itu ada position paper. Ketiga kita ada technical simulation of MUN. Dan yang terakhir itu baru ada drafting resolution dan working paper. Nah, ini masing-masing istilah-istilah yang akan teman-teman pelajari, basic-basic di MUN yang teman-teman perlu tahu juga, gitu ya. Jadi aku akan step by step ngajarin teman-teman, ngebimbing teman-teman, dan karena ini sistemnya sangat fleksibel, jadi meskipun namanya sekolah, tapi teman-teman jangan sungkan untuk nanya, jangan sungkan untuk unmute mic dan potong aku di tengah-tengah, itu nggak apa-apa banget. Ya, misalkan aku lagi jelasin terus teman-teman tadi lupa, Kak Abdur tadi istilah ini apa kepanjangannya, itu potong aja langsung. Ya, jangan nganggap sebagai aku tuh guru atau dosen, jangan. Sebagai teman aja yang belajar bareng-bareng. Gitu ya. Untuk recording, ini aku record untuk teman-teman yang nggak bisa hadir, yang nanti bisa ditonton ulang. Dan untuk teman-teman yang hadir juga nanti bisa punya akses ke recorded Zoom-nya, yang akan aku share setiap selesai kelas. Gitu ya. Untuk materi udah aku share ya di WhatsApp group, silakan di-download kembali, di-scroll lagi ke atas, di situ aku udah share. Teman-teman silakan untuk mengikuti kelasnya sambil baca, dan kita akan langsung mulai. Nah, sebelum mulai, aku mau teman-teman kenalan dulu dengan format di Zoom chat, nama, underscore, sekolah atau kampus, terus asal daerah. Yang aku mulai ya, Abdur, Jakarta. Silakan teman-teman boleh saling berkenalan, biar saling tahu satu sama lain, karena kita nggak ada yang tahu nih. Bisa jadi nih salah satu dari kalian ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi kepala lembaga, atau ada yang jadi diplomat. Kita nggak ada yang tahu. Jadi teman-teman siapa tahu nih kenalan di masa depan gitu kan. Oh, aku kenal nih sama Alvira nih. Alvira diplomat nih. Dulu kita ketemu nih di GMMUN gitu kan. Wah, itu pasti sangat-sangat inilah memorable banget gitu. Oke, udah ada beberapa nih yang kenalan nih. Ada Naura dari UB Malang. Oke. Ada Novi dari UGM Purworejo. Ada Rai SMA 66 Jakarta. Macam-macam ya teman-teman. Jadi kalau JMM School tuh nggak cuma yang kuliahan, ada juga yang sekolah. Bahkan waktu itu aku sempat ada yang masih SMP. Jadi sangat-sangat beragam ya. Ada Cahya dari FKUKW MS Bali. Ada Sandrika dari Gonzaga Jakarta, Isaura dari BINUS Jakarta. Ini aku bacain satu-satu nggak apa-apa ya, biar kita kenal. Raffi dari UTM Gresik, Alvira dari MAN ICJ Jambi, Vino dari Global Prestasi Bekasi, Phoenix dari SF Bekasi. Oh, banyak nih Bekasi ya. Niken dari SMA 1 Jogja, nah ini ada anak SMA juga nih. Areta dari DHIS Kalimantan. Nah, tadi kita Sumatera ya, ini Batam nih, Batam, Sumatera, Kalimantan, Jawa. Tadi ada Jogja juga. Terus ada Kupang. Wah, dari Kupang juga ada nih. Ya, jadi teman-teman ini udah Indonesia semua nih ya. Kita udah Bhinneka Tunggal Ika nih. 34 provinsi ada semua nih di sini. Ya, jadi teman-teman sayang banget kalau nggak kenalan sama teman-teman di sini. Oke, aku langsung mulai ya untuk materi hari ini. Jadi setiap materi itu akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam, teman-teman. Atau lebih kalau misalkan ternyata emang butuh waktu lebih. Cuman kita bikin kurang lebih 1 jam atau 1 jam 15 menit. Dan kita bikin seefektif, seefisien mungkin. Jadi teman-teman kalau mau catat silakan. Kalau mau nggak nyatet juga nggak apa-apa karena materinya udah di-share. Tapi yang pasti teman-teman, di sini kita serba ini ya. Sistemnya itu serba inisiatif belajar alias teman-teman ada pertanyaan langsung tanya aja gitu ya. Jadi kita nggak akan tes satu-satu
ini apa gitu, itu nggak ada. Jadi teman-teman emang ini kita untuk belajar sesuai kemauan dan kebutuhan teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman dipersilakan untuk bisa mencari tahu apa yang teman-teman butuhkan di sini, gitu ya. Dan ini diperuntukkan untuk beginner, tapi jangan salah teman-teman, meskipun teman-teman di sini dapat materi dari awal, nanti teman-teman juga akan langsung terjun nih ke materi yang lumayan teknis, lumayan dalam, ya karena lulusan alumni-alumni kemarin nih, angkatan ketiga, angkatan keempat, itu pas aku lihat sekarang tuh udah jadi chair, bahkan udah ada yang gantiin aku jadi mentor, jadi teman-teman di sini seru banget deh belajarnya gitu. Nanti kita coba belajar masing-masing ya. Ini aku langsung share screen. Jadi aku pakai fitur di mana aku di dalam ya teman-teman ya, biar lebih interaktif aja. Nah, aku memperbesar diri dulu nih. Oke. Oke, sekarang aku mau kasih tahu dan ajarin teman-teman tentang intro MUN. Nah, kalau teman-teman lihat MUN itu kan lagi lumayan trending sekarang ya, bahkan lebih trending dari zaman aku. Aku itu MUN pertama kali tahun 2017 akhir, waktu aku semester pertama kuliah, dan waktu itu aksesnya tuh belum kayak sekarang ya. Jadi MUN itu kebanyakan kalau nggak di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera lah, gitu. Dan kebanyakan yang ikut itu ya itu aja gitu kampusnya, mahasiswanya. Jadi belum semua orang tahu lah di Indonesia tuh MUN tuh apa gitu. Nah, fast forward tahun 2021 sekarang, we've seen a lot of increases in MUN participation from a lot of other wilayah gitu kan ya, from other tempat gitu. Jadi teman-teman di sini dari berbagai tempat karena online memungkinkan untuk kita bergabung dan belajar bersama gitu. Dan aku juga senang banget selama MUN itu bisa dibelajarin oleh makin banyak orang, itu akan memudahkan kita untuk saling belajar lagi satu sama lain. Ya, sekarang kita akan bahas tentang MUN itu apa sih. Oke, aku mau dengar dari Diandra deh. Diandra, boleh jelasin nggak sepengetahuan kamu tentang MUN? Setahu kamu aja. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bebas, Indonesia boleh, Inggris boleh. For me, MUN is a organization, or it's where a lot of people go to. A lot of people learn there to like learn about the world, and they learn about public speaking, how to present, how to be an entrepreneur, and yeah, stuff like that. But I am not so sure about it because I didn't have lots of time reading about MUN since I'm busy with school and stuff. So yeah, I'm sorry. Oke, thank you so much Diandra. It's a really good answer. Itu bagus banget dan betul semua. MUN itu emang UN-nya sendiri organisasi ya teman-teman. PBB itu organisasi tapi internasional. Artinya anggotanya tuh negara. Kalau kita biasa lihat organisasi itu kan organisasi yang anggotanya manusia gitu ya. Contoh di OSIS sekolah nih atau BEM di kampus. Anggotanya kan orang gitu ya. Ada ketua BEM, ketuanya orang gitu. Tapi kalau PBB ini karena dia organisasi internasional, dia itu anggotanya negara. Jadi PBB siapa aja anggotanya? Ada Indonesia, ada Malaysia, dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu konsep pertama. UN-nya dulu, United Nations. Dan tadi bener banget jawabannya Diandra. Modelnya tuh apa? Modelnya tuh simulasi. Ya, jadi teman-teman tuh menyimulasikan sidang dari salah satu komitenya PBB. Kenapa aku sebut komite PBB? Karena PBB itu organisasi gedenya, ya organisasi secara umumnya. Sedangkan yang kita simulasikan itu adalah salah satu komite yang ada di bawah PBB. Contoh, kalau aku bilang simulasi sidang DPR, itu kan DPR ada banyak, ya kan ada komisi 1, komisi 2, dan lain seterusnya. PBB juga sama, ada bagian-bagian tertentu yang di mana masing-masing bagian itu bahas masing-masing topik. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat nih di definition-nya, Model United Nations is a simulation of a UN committee proceeding. Ya, proceeding itu sidang. The body that can be simulated in an UN is usually any organ that existed and is linked within the UN system. Nah, UN system itu apa? Teman-teman buka file yang aku share di WhatsApp. Ya kan ada 3 file tuh. Salah satunya itu gambar. Itu chart atau strukturnya PBB. Dari yang pembagiannya paling besar tuh gimana, sampai yang paling spesifiknya seperti apa. Model United Nations offers an opportunity for experiential education in global practical policy making. Jadi kata kunci berikutnya, tadi kita udah paham United Nations itu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita menyimulasikannya, model, dan yang terakhir anggotanya negara, serta yang berikutnya adalah practical global policy making. Policy itu kebijakan, making itu proses pembuatan. Jadi teman-teman di sini membuat kebijakan, ya, membuat kebijakan untuk negara-negara yang hadir saat itu.
sebagai negara anggota sidang. Ya, anggota dari partisipan sidang. Paham ya sejauh ini ya? Jadi negara tuh hadir untuk datang ke sidang di PBB dan menyimulasikan suatu komite. Itu satu. Dua, negara yang datang kan nggak semua penduduknya datang gitu ya. Misalkan Indonesia ada 250 juta orang, bukan kita 250 jutanya tuh mewakilin Indonesia datang ke New York, Amerika Serikat ke PBB gitu untuk ikut sidang, enggak. Karena itu nggak mungkin. Ya, biar Indonesia tetap bisa hadir tanpa harus bawa 250 juta orang tuh gimana? Pastinya kita butuh perwakilan. Perwakilannya kalau presiden gimana ya? Ya susah juga kalau presiden harus setiap hari gitu ya bolak-balik sidang, sedangkan dia kan harus ngurus kerjaan di negeri sendiri juga. Akhirnya ada nih konsep perwakilan negara yang kita sebut sebagai diplomat. Nah, ini adalah perwakilan negara Indonesia resmi, perwakilan Indonesia resmi dari Kementerian Luar Negeri ya, yang mewakili Indonesia di forum-forum internasional. Tugasnya diplomat adalah untuk memastikan lidah Indonesia itu tersambung dengan lidah internasional atau menyuarakan atau mengaspirasikan apa yang menjadi pendapat Indonesia. Jadi tugasnya diplomat itu tadi, menyampaikan pesan Indonesia, menyampaikan kebutuhan Indonesia dalam forum yang gede tadi. Ya, harapannya apa? Harapannya biar orang tahu Indonesia itu seperti apa dan biar Indonesia tahu orang negara lain itu seperti apa. Gitu ya. Jadi forum policy making itu seperti itu. MUN participants play the role of diplomats in global committees, commissions, and councils. Jadi ada komite, ada komisi, ada konsil, beda-beda namanya. Tapi intinya mereka ini subsistem dari PBB. Ya, ada PBB di atas, di bawahnya ada komite. Nah, itu yang kita simulasiin. Ya, apa yang diwakili? They represent the interests and policies of a member state. Represent the interest, kepentingan, dan policy, kebijakan dari suatu negara anggota. Kenapa Kak Abdur kok nyebutnya negara anggota? Emangnya ada negara yang bukan anggota PBB? Ada. Nggak semua negara itu anggota dari PBB. Tapi dia tetap negara. Cuman bukan anggota PBB. Indonesia, kalau teman-teman lihat sejarahnya, kita tuh sempat keluar dari PBB ya. Aku lupa tahun berapa, tapi akhirnya masuk lagi. Jadi waktu itu kita tetap negara, cuman bukan anggota PBB aja. Terus kita masuk lagi. Ya, itu tuh menarik tuh kalau teman-teman cek. Itu MUN secara umum. Oke. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Karena ini menurut aku slide yang penting banget. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ya? Boleh unmute, boleh raise hand, boleh via chat, nggak masalah. Nggak ada? Kalau nggak ada, aku lanjut. Setelah kita paham MUN itu apa, kita akan tahu dan cari tahu tentang definition. Nah, teman-teman lihat nih di sebelah. Oh, ini ada pertanyaan. Sorry. Dari Diandra. Silakan, Diandra. Jadi MUN itu simulasi yang ikut komite gitu di kayak aduh gimana ya? MUN itu kayak simulasi yang mempresent to that's representing Indonesia, and the ones who represent it are diplomats. Is it like that? Ya, betul banget Diandra. So we represent our country as diplomats. We represent our country. We attend a simulation of MUN conference, and there we are representing our interest as a country. Dan kata kuncinya adalah as a country ya, Diandra. Jadi bukan aku, misalkan aku datang mewakili Indonesia, saat aku hadir di forum itu bukan aku berpendapat aku gitu. Jadi aku nggak bilang aku atau saya berpendapat bahwa gini bukan, tapi yang diutarakan adalah Indonesia berpendapat bahwa misalkan minyak kelapa sawit harusnya harganya sekian gitu. Itu contoh aja gitu. Itu gitu ya Diandra. Jadi jawabannya udah betul. Kita represent as a country, kita represent country kita datang ke forum gitu ya. Ini aku langsung lanjut untuk council dan committee. Nah, teman-teman mungkin ada yang familiar ya. Di sini ada yang pernah lihat nggak UNDP mungkin ya, UNHCR, UNEP, UNICEF, mungkin UNESCO ya. Itu semuanya PBB ya. Tapi PBB itu nggak semuanya yang depannya UN aja. Ada yang nggak ada UN-nya tapi tetap bagian dari PBB. Contoh ILO, International Labour Organization, atau biasa di Indonesia itu disebut sebagai Organisasi Buruh Internasional. Itu masih dalam subsistemnya PBB ya. Jadi meskipun bahasanya organisasi buruh internasional, kesannya kan kayak organisasi sendiri ya, beda sendiri, tapi dia itu sebenarnya di bawah PBB. Jadi teman-teman harus hati-hati mana yang bagian dari PBB sama mana yang bukan. Ya.
Dan jangan menganggap semua itu di bawah PBB, organisasi internasional. Enggak. Organisasi internasional itu macam-macam. Ya. Contoh international organization lain itu adalah misalkan Uni Eropa. Nah, Uni Eropa yang anggotanya ada Jerman, ada Belanda, ada Perancis, ya. Dulu ada Inggris, dan lain sebagainya. Itu organisasi internasional juga, cuman regional di wilayah Eropa. Kalau di Indonesia, mungkin teman-teman udah ada yang tahu, namanya ASEAN. Association of Southeast Asian Nations. Anggotanya siapa aja? Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina, ada Laos, Kamboja, dan lain sebagainya. Apakah dia organisasi internasional? Iya, tapi dia regionalnya di Asia Tenggara. Apakah PBB di atas ASEAN? Apakah PBB di atas Uni Eropa? Jawabannya enggak. Ini mereka semua adalah organisasi berdaulat, masing-masing berdiri sendiri, dan nggak ada satu yang bisa mendikte satu sama lain. Bukan berarti PBB bisa nyuruh-nyuruh Uni Eropa gini-gini, enggak. Gitu ya. Jadi the concept is different. Sama juga, dan ini penting, aku pengen tekanin, kita punya yang namanya kedaulatan. Ya. Kalau kita negara Indonesia, negara anggota PBB, hadir sebagai partisipan atau peserta dalam suatu forum, ya, dan di situ misalkan diputuskan untuk kita melakukan kebijakan A. Tapi Indonesia nggak setuju sama kebijakan A ini. Indonesia nggak wajib untuk mengikuti hasil keputusan forum PBB. Kenapa? Karena Indonesia negara berdaulat. PBB itu nggak bisa nyuruh-nyuruh Indonesia harus ini, harus ini, harus ini. Nggak bisa. Karena kita adalah a sovereign country. Tapi ada pengecualian. Kalau misalkan keputusannya itu ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB atau bahasa Inggrisnya United Nations Security Council atau UNSC, itu dia baru wajib dipatuhi karena dia legally binding, dapat mengikat secara hukum. Kalau nggak dipatuhi, ada implikasinya, ada konsekuensinya. Gitu ya. Itu definisi ataupun ruang lingkup dari pemahaman kita nih. Jadi ngelihat PBB itu sekarang, oh kita udah tahu PBB itu bukan negara, PBB itu organisasi. Ya, PBB itu nggak punya penduduk, PBB itu nggak punya presiden. Ya, PBB itu organisasi yang negaranya anggota, gitu ya. Dan PBB ini ya berbeda sama organisasi internasional lainnya seperti Uni Eropa, ASEAN, dan sebagainya. Jadi konsep berpikirnya udah dapet ya. Oh, peta-petanya seperti ini nih. PBB, ini, dan ini. Gitu ya. Sekarang aku mau bahas council atau committee. International Organization. ILO, UN Women, UNDP yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini semuanya international organization. Tapi dia itu masih bagian dari PBB. Ya, ini yang akan teman-teman simulasikan nanti saat MUN. Ya, kalau teman-teman merepresentasikan negara teman-teman di UN Women, teman-teman akan mengadvokasikan isu-isu terkait keperempuanan atau gender issue. Ya, di mana teman-teman harus memperjuangkan hak-hak wanita, hak-hak anak perempuan dan sebagainya. Ya, kalau teman-teman di ILO, teman-teman akan membahas diskusi mengenai hak-hak buruh, hak-hak kerja, ya apa yang harus dilakukan kalau ada sengketa antara pemberi kerja dan penerima kerja dan lain sebagainya. Kalau teman-teman di UN Environmental Program kayak UNEP, teman-teman akan membahas hal-hal terkait lingkungan. Ya, how do we fight climate change? How do we prevent climate change from getting worse? How do we prevent the climate crisis? Banyak banget pertanyaannya beda-beda. Ya, so each council, each committee has its own topic, has its own selection of topic. You cannot just choose one topic to be discussed in any other council other than the council that's supposed to talk about the topic. Jadi kalau emang udah bahas buruh ya bahasnya di ILO gitu, bukan dibahas di tempat-tempat lain. Gitu ya. Tapi apakah tempat lain bisa membahas isu yang sama? Mungkin bisa. Contoh UN Women bahas tentang hak buruh perempuan. Itu kan sebenarnya ranahnya ILO ya kan. Tapi bisa aja dibahas di UN Women kalau dirasa perlu. Itu jadi harus tahu the strict limitation yang punya gitu ya, pembatasan intinya tuh apa. Gitu ya, pahami. Jadi ini yang kita simulasiin nih. Ya, UNEP, UNHCR dan lain sebagainya. Oke, aku next. Kalau ada pertanyaan seperti biasa teman-teman potong aja. Nah, ini yang kedua adalah study guide. Kalau teman-teman ikut MUN, teman-teman kan akan bahas topik. Ya, teman-teman akan bahas topik. Topiknya ini akan dielaborasi atau dijelaskan dengan sangat rinci melalui study guide. Guide ini artinya panduan, study itu artinya panduan belajar. Ya. Intinya dia ini adalah guide for research and further preparation that is made by the committees before the conference, ya, the committee or the chair. Teman-teman, study guide ini itu bukan apa yang harus teman-teman bahas
itu adalah di study guide, bukan. Ya, study guide hanya berfungsi sebagai guide aja, ya, sebagai pembimbing teman-teman. Oh, nanti tuh ruang lingkupnya tuh seperti ini, diskusinya tuh akan seperti ini, semuanya tuh infonya ada di study guide, ya. Tapi kalau teman-teman melakukan risetnya hanya di study guide itu nggak cukup, ya, karena biasanya di study guide itu cuma bahas topiknya aja. Sedangkan kan kita negara, ada yang kita wakili, ya kan, ada negara yang harus kita wakili, makanya nggak bisa kalau kita cuma baca dari kacamata umum aja. Kita harus cek di pemerintah masing-masing negara. Contoh, lagi bahas isu pendidikan, kita ngewakili Singapura. Kita perlu cek, ya, Kementerian Pendidikannya Singapura tuh sekarang lagi fokus apa. Terus isu yang mau dibahas di MUN ini itu udah dikerjain belum sama negara ini, sama negara kita, gitu. Itu yang harus dijadiin sebagai benchmark gitu ya, dalam mengukur apakah kita sudah paham suatu isu atau enggak. So that's the difference between study guide and having your own research. Your research may consist of the study guide and other sources as well. Jadi nggak cuma study guide aja, gitu ya. Study guide is only a guide, it's only a guidance. You don't need to rely only on study guide. You have to have other sources other than the study guide, gitu ya. Itu tentang riset, tentang study guide. Aku mau lanjut buat slide berikutnya. Slide berikutnya tentang, ya silakan, siapa itu? Ada yang mau nanya? Kira-kira ada keywords atau tips nggak buat research? Oh, oke. Jawabannya ada. Teman-teman harus riset berdasarkan sumber resmi, ya. Tapi kan kita di internet itu kan banyak banget tuh, sehingga kita butuh keyword, ya, kata kunci yang kira-kira mempermudah kita dalam riset. Ini aku kasih contoh ya. Misalkan teman-teman riset tentang pendidikan anak di negara Australia. Nah, teman-teman kata kuncinya apa nih yang penting? Pastinya ministry, ya, menteri gitu ya. Kita nggak tahu sih negara ini punya menteri apa enggak, tapi nggak apa-apa, tulis saja ministry, education, Australia, issue. Nah, itu keywordnya tuh. Kalau teman-teman mau lebih spesifik lagi, teman-teman bisa tulis education, Australia, report. Nah, tambahin kata report di akhir, nanti keluar semua tuh laporan-laporan resmi, ya, dari lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga yang ada di Australia yang non pemerintah. Jadi itu mempermudah, keyword tuh akan mempermudah riset kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di Google tuh jangan nulis sesuai apa, misalkan topiknya education in 2050, jangan tulis di Google education in 2050, harus spesifik, education Australia 2050 report, atau misalkan Ministry of Education Indonesia issue 2021. Jadi spesifik di tahun 2021. Hal-hal seperti ini yang harus teman-teman biasain dari sekarang biar nanti mempermudah teman-teman dalam riset. Oke? Thank you Areta, pertanyaannya bagus banget. Aku mau lanjut ke definition dari position paper. Apa sih yang dimaksud sama position paper? Sesuai namanya, ini adalah paper yang memuat posisi dari suatu negara. Jadi kita di sini untuk menjelaskan posisi kita sebagai negara tuh gimana. Ini yang konsep berikutnya yang teman-teman paham ya. Kita tuh hadir ke sidang, itu nggak cuma hadir dengerin, enggak. Kita bersuara, kita berpendapat. Kalau kita nggak setuju, kita bilang, setuju, kita bilang. Nah, dalam menentukan setuju atau enggaknya kita perlu sikap. Ya, kita perlu position. Indonesia tuh setuju nggak sama vaksin? Contoh kita pakai isu vaksin. Kalau setuju sama vaksin, alasannya apa? Kalau nggak setuju sama vaksin, alasannya apa? Dijelasin nanti di position paper. Indonesia nggak setuju karena gini. Indonesia setuju tapi kalau misalkan gini. Ya, so this is a document that talks about the country stance towards the topic. Misalkan dapat topik tentang perubahan iklim, kamu dapat Amerika Serikat. Amerika Serikat gimana nih sikapnya ke perubahan iklim untuk sekarang? Setengah-setengah kah? Atau lagi nggak mau mikirin kah? Atau lagi pengen melindungin banget nih? Atau gimana? That's how you discuss a topic in a position paper. Ya, it is made and sent before the conference. Jadi sebelum konferensinya mulai, position paper-nya tuh sudah harus dibuat, ya, sudah harus disusun. Karena position paper ini tugasnya hanya untuk menjelaskan posisi kita. Negara lain nggak bakal baca position paper kita. Beberapa MUN tuh ada yang ngebolehin negara lain ngebaca negara lain position paper negara lain boleh, tapi mostly nggak membolehkan itu, ya. Karena itu hanya untuk kebutuhan chair aja dan kebutuhan kita juga nih. Ya, jadi saat nanti conference kita mau baca-baca position paper ya silahkan gitu. Ada beberapa
conference waktu offline ya, aku nggak tahu kalau online. Cuman waktu offline itu ada yang full nggak boleh buka HP, laptop saat lagi conference. Dia cuma boleh dibuka saat sesi istirahat aja atau sesi unmoderated caucus. Gitu. Jadi yang penting teman-teman tahu sekarang adalah paper nih memuat country stance towards the topic. Ini yang warna-warna oranye nih, kalimatnya itu intinya itu. Ya. Kak Abdur, nanti aku gimana belajar cara position paper? Jawabannya di kelas kedua, minggu depan. Ya, untuk minggu ini kita intro dulu ya apa-apa yang dimaksud dari masing-masing definition. Gitu ya. Oke, aku mau next ke draft resolution. Tapi sebelum aku lanjut, silakan yang mau bertanya, boleh. Semoga mudah dipahami ya. Jadi intinya saat kita mau datang ke forum PBB, MUN gitu ya, simulasi, kita harus bawa paper. Papernya tuh ada position, sama yang kedua nih ada draft resolution. Tapi ini disusunnya di akhir. Ya, conference-nya mulai, hari terakhir kita susun. Bukan di sebelum conference-nya dimulai. Kalau yang sebelum conference-nya dimulai itu yang tadi, position paper. Kalau draft resolution nggak mungkin dibuat sebelum conference. Kenapa? Karena kan kita belum ketemu sama negara lain. Kita belum diskusi, kita belum ngobrol, kita belum debat gitu ya sama negara lain. Kenapa kita udah bisa bikin draft resolution? That's the question, right? Draft resolution itu baru bisa disusun kalau kita udah debat sama negara lain, kita udah tektokan sama negara lain. That's how you craft your draft resolution. Apa sih draft resolution? Intinya adalah ini adalah formal document sebagai hasil dari diskusi, as a result of discussion, dan memuat a list of solution. Nah, jadi teman-teman, kalau working paper itu, position paper tadi awalnya itu menentukan sikap, menentukan solusi, kebijakan negara sendiri. Kalau ini adalah solusi yang udah dirembukin bareng-bareng. Ya, a list of solution that has been discussed together by countries that are involved in one team. Gitu ya. Jadi draft resolution ini karena dia dibentuknya per tim, maka bentuknya bisa lebih banyak ya. Bisa ada 4 draft resolution dalam satu hari yang sama. Tapi nanti saat ditentukan di voting hanya akan ada 1. Ya, penentuannya gimana, minimal suaranya berapa itu akan dibahas di kelas yang keempat, draft resolution. Ya, berarti 3 minggu dari sekarang lah kurang lebih. Gitu. Itu draft resolution ya. Ini ada pertanyaan dari Diandra. Will we be having any conference at the end of the month? Jawabannya yes, there will be a conference at the end of the month. The particular date I don't remember the date karena aku bagian MUN School. Teman-teman yang mau tanya tentang conference-nya tanggal berapa, silakan tanya ke panitia yang ada di grup. Ya, ada Fernando, ada Audi juga, bebas mau nanya ke siapa. They will be in charge of informing you about the details. Ya. Oke, itu definition yang tadi ada paper, draft resolution, council, dan seterusnya. Definition yang kedua yang mau kita bahas adalah teknis. Nah, chair. Chair tuh pastinya kursi, itu udah betul banget. Chair tuh kursi. Tapi chair di MUN ini bukan kursi. Ya, chair di MUN ini adalah pemimpin sidang bahasa Indonesianya. Dia bukan peserta, bukan negara yang mewakili negara dia untuk ikut serta forum gitu ya, bukan. Tapi dia pemimpin sidang yang akan memandu jalannya sidang. Dia akan yang ngatur siapa yang ngomong, siapa yang duluan. Ya, kalau ada keributan dia yang melerai dan sebagainya. That's the function of a chair. Secara definitif artinya is a person who is tasked to moderate and assess the delegates' performance. Selain memandu jalannya acara, chair juga memberikan evaluasi terhadap experience yang teman-teman sudah berikan nih selama MUN. Ya, kalau teman-teman sudah berperforma baik, nanti chair akan ngasih tuh evaluasinya. Oh, kamu tuh baik, kamu tuh udah bagus di sini. Tapi kalau performance kalian kurang, chair tuh akan kasih tahu bahwa kamu kurang di sini. Nanti next time kamu bisa benerin di sini, di sini, di sini. Itu chair. Placard nih, aku pindah ke sini. Ini yang ada perempuan ngangkat tangan dan kertas. Kertasnya itu namanya plakat ya. Kalau di offline kita dikasih, kalau di online kita nggak ini ya, nggak diberikan langsung secara fisik gitu ya. Artinya teman-teman saat memberikan plakat ya, nanti di online itu pakai fitur raise hand ya. Tugasnya plakat itu apa? Untuk identification aja sebenarnya. Kalau teman-teman mau nanya, silakan angkat plakat. Kalau teman-teman lagi di absen gitu ya sama chair, angkat tangan. Teman-teman ada pertanyaan tentang boleh nggak ke toilet atau boleh nggak kita buka HP sekarang, itu pakai angkat plakat juga. Kalau offline ya, kalau online teman-teman cukup raise hand atau unmute, tergantung kebijakan masing-masing penyelenggaranya. Oke, itu 2.
chair, placard, yang ketiga ada delegate. Nah, ini delegate nih kita-kita semua nih, ya, yang participate dalam suatu MUN. Participate artinya kita mewakili negara dan kita membela negara tersebut dalam suatu forum. Gitu ya. So we participate as a participant dan kita will be the main actor of the MUN conference karena kita akan jadi pemainnya di sana. Ya. Chair itu ibarat wasitnya. Kalau di bola, chair itu ibarat wasit, ya. Placard itu ibarat jersey bajunya. Gitu ya. Jadi untuk identification kita ada wasit juga, kita ada pemain juga. Itu definisi dulu aja. Yang penting teman-teman paham, oh chair tuh nanti tugasnya adalah ini, dan ini. Gitu ya. Oke, there's a question I think dari Putri. When attending a conference, whether to go through beginner class and intermediate class first. I would say if both classes are available, go for both classes. But if you think that you have gained experience, you have gained enough knowledge, and you want to go to directly intermediate class, itu juga nggak apa-apa. Ya, but I would say the more the better, right? Dengan lebih banyak kelas, teman-teman lebih banyak dapat informasi. Mungkin teman-teman sekarang merasa udah kayaknya cukup deh, aku udah beginner, udah paham. Tapi ada hal-hal yang teman-teman masih pengen tanya, silahkan banget ikut beginner class sebelum ikut yang intermediate class. Kak, aku nggak mau kelas, aku mau langsung MUN. Jawabannya boleh nggak? Boleh banget. Gitu. Jadi semuanya kembali lagi ke teman-teman ya. Nah, aku mau lanjut ke definition udah. Flow dari debate. Ya. Pertama kita ada roll call. Roll call itu untuk mengetahui presensi dari negara. Bahasa simpelnya absen. Ya. Siapa aja negara yang sudah hadir, ya, dan nanti akan ditanya, ya, apakah mereka hadir untuk voting, ya, atau mereka untuk voting dan juga memberikan suara. Beda ya. Dia ada beberapa istilahnya, nanti aku jelasin berikutnya, tapi intinya kalau misalkan nanti kalian ikut forum, kalian punya pilihan untuk ikut voting doang, ya, dan tidak memiliki hak suara, atau teman-teman voting doang dan juga memiliki voting doang dan juga voting plus memiliki hak suara untuk berpendapat atau memberikan persetujuan. Ya. Kalau yang kedua ada General Speakers List atau GSL kita biasa nyebut. Jadi nanti setelah negaranya di absen kita ada GSL. Ini semacam forum di mana para negaranya itu akan maju secara alphabetical, ya, dari A, B, C dan seterusnya. Nanti akan maju satu persatu jelasin kondisi negara masing-masing dan apa yang mereka harapkan dari forum. Gitu ya. They will talk and discuss about their country's interest, their country's policy, and afterwards they will talk about the solution that may solve their country's problem or a solution that may solve both the country's problem and the whole organization of UN PBB system. Gitu ya. Itu GSL. Moderated caucus adalah tahap ketiga. Ini adalah tahap di mana diskusinya sudah mulai spesifik. GSL sesuai namanya dia bahasannya itu general. Ya, general speakers list berarti akan bahasnya general aja. Kalau yang ngomongin moderated caucus udah ngomongin spesifik. Topiknya tuh udah mulai sangat-sangat spesifik. Abdur, maksudnya apa sih spesifik? Contohnya gini. Kalau di GSL kita bahas vaksin. Ya, kita bahas vaksin, setuju apa enggak, mau gimana caranya dan seterusnya. Kalau di moderated caucus yang kita bahas adalah vaksin yang mau kita pakai yang mana nih? Nah, mau Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, dan lain sebagainya. Nanti siapa dulu nih yang akan dapat vaksin, negara maju apa negara berkembang? Terus gimana caranya biar negara berkembang ini dapat vaksinnya secara gratis? Apa yang harus dilakukan? Atau mungkin negara lain merasa kayaknya mau berkembang, mau sudah maju, tetap harus bayar vaksinnya sekian, alasannya sekian. Gitu ya. So that's the big difference between general speakers list and moderated caucus. The fourth one is unmoderated caucus. Ini sama moderated caucus, bedanya ada kata un, ya. Artinya tidak dipandu secara rigid, ya. Yang mau ngomong silahkan teman-teman, kalau lihat di gambar di sebelah kiri ya, yang ditunjuk sama unmoderated caucus, itu orang lagi pada berdiri tuh, ya, lagi pada mondar-mandir ngobrol. Kalau teman-teman lihat yang moderated caucus yang ini, ya, ini teman-teman orang-orang pada duduk nih, karena emang nggak boleh jalan-jalan, ya. Unmoderated kalau offline boleh jalan-jalan, ya, mau kemana kayak mau nyamperin siapa, nggak ada batasan menitnya berapa, bebas, ya, cuman ada batasan waktu total aja. Kalau teman-teman diberikan 10 menit unmoderated caucus, maka 10 menit itu teman-teman silakan untuk ngobrol ke siapa aja, ya, ngomongin apa aja silakan.
Kalau moderated caucus kita mau ngomongin sesuatu di voting dulu. Pada setuju nggak nih? Ya, kalau nggak pada setuju, kita coba yang lain. Gitu ya. The last one is voting procedure. Ini adalah prosedur voting yang akan menentukan apakah draft resolution teman-teman ini diterima oleh forum. Ya, rumus yang dipakai itu 2/3, artinya kalau ada 30 peserta, maka minimal suara yang harus didapatkan adalah 20 suara yang mengatakan draft resolution ini disetujui. Gitu ya. Ini intinya udah ini aja. Ya, nggak usah pusing-pusing. The flow of the debate in MUN is start with a roll call, and then followed by GSL, moderated caucus, unmoderated caucus, and the last one is voting procedure. Gitu ya. So that's a big difference of the each flow of the debate in MUN. Ya, bedanya roll call apa, bedanya GSL itu apa, moderated apa, dan seterusnya. Gitu ya. Pusing? Pastinya pusing. Aku dulu juga pusing belajar ini. But if you have any question, silahkan. Yang mau bertanya, boleh banget. Nggak ada ya, silakan. Siapa? Arita. Untuk general speaker list itu semua delegates atau beberapa saja? Oke, ini bagus pertanyaannya. Jawabannya semua. Jawabannya semua akan maju, tapi biasanya chair akan melihat apakah semuanya ini sempat apa enggak. Misalkan ada 30 negara. Udah 20 negara maju, pas sudah mau masuk ke 21, menurut chair, nanti dulu deh, kita kelamaan ngomongin general, kita bisa ngomong moderated dulu. Nah, itu akan di-stop di 21. Ya. Tapi nanti selesai moderated caucus, ganti session, bisa lagi tuh mulai general speakers list, tapi urutannya nggak dari A lagi, urutannya dari nomor 21 yang tadi tuh, yang belum ngomong ke bawah. Ya, jadi it's going to be all delegates, but it depends on the situation. Bisa jadi nggak semuanya maju karena cara merasa ini kelamaan. Gitu, Areta. Semoga menjawab. So, ini pertanyaan bagus ya teman-teman ya. Soal apakah kita maju apa gimana. Kalau GSL itu pasti maju karena kita dipilih. Moderated itu kita inisiatif sendiri. Ya, kita mau ngomong, kita mau mengusulkan suatu topik, ya, mengusulkan suatu gagasan, itu semuanya based on our intuition. Ya, inisiatif kita tuh gimana? Ya, chair nggak akan nunjuk kamu maju nggak akan. Ya, dia cuma akan nunjuk kalau kamu benar-benar nggak ngomong dari awal sampai akhir. They will choose you, they will pick you to talk in front of the other countries. Gitu ya. So that's the big difference between moderated and general speakers list. Any other question? Yes, Diandra, you may go to the bathroom. Silakan teman-teman yang mau ke toilet langsung aja ya, biar mempermudah juga, jadi nggak perlu izin aja, sebenarnya langsung pergi aja. Oke, teman-teman yang lain, any other question? Sorry, aku sambil minum. Can I ask? Sure, Sandrika, silakan. What do we do on unmoderated caucus? Okay, this is a good question. Apa yang kita lakukan di unmoderated caucus? Jawabannya sama persis sama apa yang teman-teman lakukan di moderated caucus. Bedanya teman-teman itu tidak terbatas oleh waktu. Kalau di moderated itu kita mau ngomong tuh dibatasin 1 menit, 2 menit, ya tergantung diskusinya, kesepakatannya gimana. Tapi kalau di unmoderated teman-teman bebas ngomong apa aja, nggak ada batasan waktunya, nggak ada batasan topik, silakan bahas apapun. Ya, selain bahas, selain diskusi, teman-teman juga melakukan drafting. Ya, menyusun working paper, menyusun draft resolution yang tadi aku jelasin, itu disusunnya itu biasanya di unmoderated. Kalau moderated kita nggak boleh susun-susun, ya, chair nggak akan membolehkan itu kecuali emang dibolehkan gitu ya. Cuman umumnya nggak dibolehkan. Teman-teman fokus berpartisipasi dalam forum, gitu ya. Jadi intinya unmoderated caucus itu adalah diskusi plus menyusun draft resolution. Kalau moderated caucus ini terbatas sama diskusi aja, gitu ya. Next ada dari Zahra, silakan Zahra. Okay, thank you for the opportunity. I'm really curious actually about considering about the result of the voting. So what will happen next? Zahra, can you repeat your last question? Okay, considering about the result of the voting. So what will happen next? I mean, what's about it? Okay, thank you. Okay, so what will happen next after the voting? Jadi votingnya itu akan ditentukan based on the result. Yeah, if the voting says that this draft resolution passes, then after that we will immediately close the discussion. Gitu. Jadi kalau udah voting selesai, kita nggak akan lagi tuh debat-debat diskusi, nggak akan lagi, kita langsung tutup, kita langsung selesaikan saat itu juga. Once we have a signal, once we have a result that says that the draft resolution or a draft resolution is passed. Tapi kalau misalkan nggak memenuhi minimal suara gitu ya, ya nggak akan diulang lagi discussion-nya. Teman-teman langsung selesai saat itu juga. Udah nggak ada lagi tuh, nggak ulang lagi dari roll call, nggak ulang dari general, nggak ada.
itu udah selesai. Gitu. So that what will happen after the voting procedure. Gitu ya, Zara. Hopefully that answers your question. If any other question from any other delegate atau person, sorry, aku udah ngomong delegate aja nih, udah kayak MUN nih kita. Any other question from the others? Silakan. Aku cek chat, ada nggak di chat? Oke. Kalau nggak ada, aku lanjut. Berikutnya kita akan bahas masing-masing. Ya, pertama yang akan kita bahas itu adalah roll call. Oh, sisa 15 menitan. Oh, cepet juga ya. Oke, I'm gonna make this as concise as possible ya. Roll call. Roll call itu adalah intinya absen. Intinya absen. Kalau di kuliah atau di kelas kan di absen ya. Misalkan Abdur hadir, gitu. Amelia hadir, gitu kan. Intinya juga sama ya. Di sini tuh Chair akan cari tahu negara-negaranya tuh pada datang apa enggak, gitu. Tapi nanti saat ditanya sama Chair, jawabannya ini bisa dua. Teman-teman bisa memilih dua opsi jawaban untuk menandakan teman-teman hadir. Teman-teman bisa bilang teman-teman present atau teman-teman present and voting. Bedanya apa, Kak Abdur? Kalau present itu nanti teman-teman saat pemilihan draft resolution voting, teman-teman bisa memilih setuju, nggak setuju, sama tengah-tengah, ya abstain, alias nggak memberikan suara, nggak setuju, nggak menolak juga, ya. Kalau teman-teman pas di absen ngomongnya present. Kalau pas di absen ngomongnya present and voting, teman-teman wajib memilih antara setuju atau nggak setuju. Nggak boleh abstain, nggak boleh abu-abu, nggak boleh tidak memilih. Ya. Roll call ini is a part where the chair takes the delegates attendance list. Jadi untuk presensi teman-teman. Ya. Roll call is very crucial to determine the simple majority and the quorum. Ya. Minimal suaranya berapa nih untuk lolos draft resolution? Itu ditentuin di sini. Ya. There are two appropriate responses yang tadi aku bilang. Ada present. Kalau present tuh intinya boleh abstain in substantial voting. Ya, hanya di substantial voting. Tapi kalau prosedural dia nggak boleh abstain kalau present. Misalkan pemilihan topik. Ya, topiknya A, si negara ini tuh setuju apa enggak. Itu prosedural, nggak substantial. Karena itu kan masalah prosedur aja. Yang substantial itu adalah saat diskusi draft resolution. Itu saat berdebat, kita udah substansi tuh debatnya. Itu boleh abstain nanti. Ya. In present and voting, you're gonna have to vote both on substantial and procedural voting. Gitu ya. So I hope this answers the difference between present and voting. Intinya, kalau teman-teman belum tahu sikap atau negara teman-teman ini posisinya seperti apa, silahkan pilih present. Kalau udah tahu setuju atau udah tahu nggak setuju, silahkan pilih present and voting. Gitu ya. Can I ask? Yes, sure, Rahel. So the response is decided by the country. Ya, betul. Ditentukan sama negara. Jadi negara sendiri nentuin mau present atau present and voting. Jadi nggak ada larangan mau pilih present and voting atau present, nggak ada. Teman-teman dibebaskan pilih salah satu. Kak, kalau misalkan aku awalnya present, next mau present and voting di jam sore gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya, tapi yang pasti teman-teman kasih tahu di roll call. Kalau teman-teman nggak kasih tahu, chair akan menganggap teman-teman sama seperti pas roll call yang sebelumnya. Gitu ya. So that's the key difference, dan siapa yang memulai atau yang menentukan itu adalah si country masing-masing. Bebas. Gitu ya. Rahel semoga menjawab. Oke. I'm gonna move on to the next question. Next slide. Nah, ini ada general speakers list. Intinya ini adalah tempat di mana teman-teman tuh membahas sesuatu secara umum. They have no specific topic on the floor. Ya. You can reaffirm your stances and solution di sini. Teman-teman kasih tahu Indonesia. Kalau teman-teman mewakili Indonesia, ceritain Indonesia tuh gimana, setuju apa nggak setuju, apa setujunya cuma 70% dan lain sebagainya. Gitu ya. If there is still remaining time, you could yield to. Nah, ini yang penting. Aku mau ajarin soal ini. Kalau teman-teman itu dikasih 90 detik, ya 1,5 menit berarti ya, dan teman-teman nggak habis makanya, misalkan sisa 15 detik, sisa 30 detik, itu bisa ditransfer bahasanya gitu. Bisa ditransfer ke 3 orang. Pertama ada other delegate, teman-teman boleh kirim sisa waktu teman-teman yang belum kepake tadi ke delegate lain. Ya. Dan saat delegate-nya pakai 15 detik sisa, dan udah selesai,
delegate-nya itu nggak kehilangan untuk ngomong 90 second dia. Dia tetap ngomong 90 seconds. Jadi yang 15 second kiriman dari kita itu nggak dianggap sebagai dia udah ngomong, nggak. Itu cuma tambahan aja. Dia akan tetap ngomong lagi, dapat 90 detik yang bagiannya dia. Gitu ya. Terus ada chair, ya ada chair. Chair ini artinya kita ngirim ke chair tuh artinya kita udah waktu 15 detik sisanya udah nggak mau dipakai lagi nih. Atau kalau 20 detik, 20 detiknya kita nggak mau pakai, kita nggak mau kirim ke siapa-siapa, kita kirim balik ke chair. Kurang lebih gitu perumpamaannya. Nanti saat chair menerima waktu sisanya tuh bukan dipakai chair buat ngomong, enggak. Ingat, chair bukan participant. So when we say that we yield our time back to the chair, it means that you no longer want to talk and you want to move on to the next delegate. The council wants to move on to the next delegate. Kalau nggak other delegate, kalau nggak chair, pilihan ketiga itu ada POI atau points of information. Teman-teman bisa buka sesi tanya jawab. Ya, 30 detik, misalkan masih sisa, boleh buka tanya jawab. Negara lain mau ngomong apa, silakan. Itu ya. Itu contoh buat general speakers list. Buat yield-nya ada 3, ada delegate, chair, dan POI. Oke, sebelum dilanjut, ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Tentang general speakers list. Nggak ada? Oke. For the other delegates, could you please repeat? I didn't got the information. Sorry. Okay, sure, Diandra. So when you want to yield your time, so you're given 90 seconds, right? You're given 1 minute and 30 seconds. But then after you finish talking, there are still 30 seconds left. And you want to give this to the other delegate. For example, you have a good relationship with Malaysia and you want to give the 30 seconds left to Malaysia, then you can yield your time to the delegate of Malaysia. The delegate of Malaysia will take the 30 seconds additional from our side for them to talk about their side or maybe for them to talk about the general sense of the topic. Gitu ya. Jadi saat mereka dapat 30 detik sisa, mereka akan membicarakan tentang apapun yang mereka mau lah, baik tentang Malaysia maupun tentang ide atau topiknya secara umum. Gitu. But Malaysia hilang nggak 90 second? Kan kita dapat 90 second. Cuman karena sisa kita kasih ke Malaysia kan gitu ya. Malaysianya tuh masih punya nggak 90 second? Jawabannya masih bisa. Ya, nggak hilang, 90 secondnya masih bisa. Saat nanti Malaysia dapat 90 second dan 90 secondnya sisa nih, misalkan 10 detik gitu ya, mau dikasih lagi ke Indonesia, boleh banget. Gitu. So that's the concept of general speakers list. Kak, gimana cara kita nentuin siapa yang harus dikasih? Nggak ada ketentuannya. Teman-teman bebas mau ngasih ke siapa aja, tapi ini yang penting strategi aja. Ya, strategi untuk memenangkan conference-nya itu gimana caranya? Misalkan teman-teman pastikan kirim sisa waktunya tuh ke tim teman-teman untuk ngejelasin tentang suatu isu, itu bisa. Gitu ya. So that's the concept of yielding the time back to other delegates. Gitu. Okay, so I hope it answers the question. Any other question sebelum aku lanjut ke Phoenix, silakan. I have a question. Once we yield our time to the chair, what will they do? Because you said that they don't speak, right? They're not a participant. So what do they do with the time that we give them? Thank you, Phoenix. So once we give our time back to the chair will not use the time to talk or to discuss. The remaining time will automatically be considered gone, gitu ya. Akan dianggap hilang secara otomatis. Artinya saat kita balikin ke chair tuh maksudnya adalah kita tuh ngasih tahu chair, gue udahan nih ngomongnya. Silahkan ke other delegates. Gitu. Jadi 20 detik sisanya tuh automatically gone, angus gitu ya. Saat kita ngirim ke chair. Gitu, artinya kita menginstruksikan chair kita udahan nih, kita nggak mau pakai waktunya, kita nggak mau tanya jawab, silahkan silahkan mulai ke giliran delegate berikutnya, 90 second yang baru lagi, gitu ya. Jadi sisa 15 detik yang tadi itu angus, langsung masuk ke 90 second baru dari delegate lain, gitu ya. Phoenix, hopefully it answers your question. Sekarang aku lanjut ke GSL. Nah, GSL ini dia itu ada do's and don'ts. Yang pertama, tell your country stance briefly, tell the background issue briefly, tell your solution briefly. Ini kalau teman-teman cek, setiap kalimat ada kata briefly, karena emang nggak boleh spesifik, ya harus umum banget. Kaptur, cara ngukur tuh umum apa enggak, gimana caranya? I don't have the answer, karena itu depends on the topic. Ya,
Kalau topiknya vaksin, mungkin teman-teman bisa kira-kira nih, oh kalau kita ngomongin vaksin berarti umum tuh sejauh ini, ya. Atau kalau spesifik tuh kalau kita udah bahas ini, itu pemahaman masing-masing aja, gitu ya. Don'ts itu ada repetitive, jangan repetitif ngulangin apa yang udah disampaikan sama delegate sebelumnya. Jangan kelamaan, don't speak too long, dan don't speak too specific. Ya, jangan terlalu spesifik dalam bicara suatu hal dalam general speakers list. Kalau di moderated caucus, silahkan. Ya, tapi kalau di GSL, jangan. That's the big difference ya, between the do's and the don'ts of general speakers list. Oke. Moderated caucus. Ini yang berikutnya. Ini adalah sesi di mana bahasnya udah spesifik banget. Ya, kita harus kasih tahu ke chair kita mau ngomong berapa menit, berapa banyak orang yang bisa ngomong di motion kita, dan berapa lama. Contoh, moderated caucus itu saat kita ngajuin ide gitu ya. Kita bahas vaksin ini yuk gitu. Itu kita akan ngasih kesempatan nih ke negara lain. Jadi saat nanti topik kita usulin dan diterima, ya kita bisa buka slot gitu ya, semacam open slot, siapa aja nih yang mau gabung bahas ini gitu. For example, Delegate of France, ini ngomong kayak gini ya, Delegate of France would like to propose a moderated caucus for 5 minutes with 1 minute speaking time each to talk about the problem of the issue. Jadi kita buka 5 menit total, 1 menit masing-masing delegate. Jadi total ada berapa? 5 delegate termasuk kita. Ya, kalau misalkan topik kita diterima. Gitu ya. Jadi it contains subtopic, it contains total time, and it contains speaker time. Kedua, to make the debate more organized, kita perlu moderated caucus terhadap spesifik subtopik tertentu. Contoh kalau dari tadi kita bahasnya vaksin doang dan nggak spesifik, kan kita nggak memecahkan masalahnya. Kita butuh yang spesifik. That's what moderated caucus is for. Ya. Biar proposal kita diterima gitu ya. Kita ngajuin ide nih, kita bahas vaksin, atau kita bahas imunisasi yuk, atau kita bahas karantina wilayah yuk. Itu biar dibahas, minimal harus dapat 50% plus 1 suara. Kalau ada 30 delegate, maka minimal ada 16 suara setuju bahwa motion kita nyebutnya motion, topik atau motion kita itu disetujui atau bisa pass gitu. Ya. Detailnya tentang ini, gimana cara ngitungnya, gimana cara strateginya, kita bahas di kelas yang ketiga. Ya, kelas yang ketiga. Which means it will be around 2 weeks from now. Karena minggu depan itu kita bahasnya position paper. Gitu ya. Oke, moderated caucus, ini contoh ngomongnya kayak gini ya. Delegate of France would like to propose a moderated caucus for 10 minutes, 10 menit total, 1 minute speaking time each, 1 orang 1 menit, berarti ada 10 delegate, 10 bagi 1, with the topic of the root cause of the issue. Jadi kita ada 3 komponen. Subtopiknya mau apa, mau bahas apa, total time-nya yang mau kita ajuin berapa, masing-masing negara yang ikut serta ngobrol di isu itu dapat berapa masing-masing. Ya. 20 menit, masing-masing 3 menit, jawabannya bisa apa enggak? Nggak bisa, karena 3 menit 20 bagi 3 itu koma-komaan. Ya. Dan maksimal untuk per orang itu 2 menit. Ya. Maksimal totalnya itu 20 menit. Spesifiknya kita bahas lagi-lagi di kelas ketiga, karena nggak bakal cukup waktunya, tapi intinya ada batasan waktunya. Gitu ya. Oke. Do's and don'ts-nya MC atau moderated caucus itu simple aja, motion tuh jangan ribet-ribet. Kayak tadi misalkan root cause of the issue, atau misalkan the prospect of the solution regarding the issue, dan sebagainya. Atau motion tentang Delegate of France would like to propose a motion to talk about free vaccination in developing countries. Nah, untuk bahas vaksin gratis di negara-negara yang berkembang itu bisa, ya. Easy to be understood and everyone can join as a speaker. Jadi teman-teman di sini tuh harus mudah dipahami. Ya jangan pakai kata yang belibet-libet, jangan pakai kalimat yang belibet-libet. Set a simple tone for each sentence biar mudah dipahami sama delegate lain. Terakhir, give speech based on the related motion. Jangan nggak berkaitan. Motion yang ngomong vaksin, kamu ngomongnya protokol kesehatan. It's 2 different things, ya. Totally different things. Don'ts-nya jangan terlalu jumping agenda. Kalau lagi bahas vaksin, ya bahas vaksin. Redundant motion, jangan kita udah ngajuin motion vaksin, diajuin lagi di berikutnya, jangan. Ya, itu don'ts dari MC.
Kalau unmoderated sesuai yang tadi aku bilang, dia itu bisa pindah-pindah, ya, only contain total time, jadi dia cuma ada total time aja, nggak ada subtopik, nggak ada speaking time masing-masing berapa. Maksimal kalau unmoderated itu biasanya 20 menit, teman-teman bisa propose 15 menit, 17 menit, 10 menit, 5 menit, silahkan. Ya. Able to propose after doing some moderated caucus. Jadi biasanya unmoderated caucus ini diadakan kalau misalkan moderated caucus itu udah 3 kali atau udah 4 kali, ya, depend on the chair's discretion. Terakhir, UMC atau unmoderated caucus usually is used for making a block. Block itu adalah tim, ya, tim satu gengan gitu lah, satu gengan negara nih. Siapa-siapa aja nih yang mau temenan sama sini. Mungkin ada yang nanya, Kak Abdur kok gitu sih, kok ada teman-teman ada geng-gengan gini? Jawabannya karena di MUN itu nggak semuanya satu suara. Ya, 190 negara anggota PBB, 190 lebih itu nggak semuanya pendapatnya sama. Ya, yang Eropa mungkin lebih setuju sama Eropa, yang Asia lebih setuju sama Asia, jadi tergantung, it depends. Ya, oke, aku lanjut lagi ke yang berikutnya. And teman-teman, if my internet connection is not going well, please let me know. Karena aku kadang suka macam-macam di internetnya, gitu ya. Unmoderated caucus, cara ngomongnya gimana? Simple aja. Delegate of Mauritius would like to propose an unmoderated caucus for 15 minutes. Jadi sesimpel ngomongnya itu, propose unmoderated caucus, maksimal waktunya berapa? Gitu ya. So that's the simple instruction of how you craft your sentence in unmoderated caucus. Ya. Oke, do's and don'ts-nya, be diplomatic, don't be too dominant kalau don'ts-nya, ya, listen to others, ya, don't cut someone when they speak, potong orang, jangan potong pembicaraan orang lain saat unmoderated caucus, ya, teman-teman harus respect one another, ya. Terus yang terakhir, ini aku kehalang, try to create a block, jangan sendirian, cari teman, ya, cari kira-kira negara yang setuju sama kita. Dan don't be too unethical. Jangan bersikap sembrono gitu ya. Seolah-olah teman-teman tuh the king of the conference gitu. Jangan. Teman-teman harus humble ya. Don't do anything unethical. Dan selalu respect other delegates. Even the chair. And even the committee members. Okay? So that's unmoderated caucus. Oke, ini slide akhir. Silakan teman-teman yang mau bertanya sebelum kita masuk ke bagian akhir. Kalau nggak ada, aku lanjut. Tips aku buat kalian nanti speech, grab attention. Jangan speech yang bikin ngantuk ya. Grab attention, start with coding, ya, showing some pictures or statistic facts gitu. Jadi instead of kita memulai speech dengan bilang, good afternoon everyone, we come from Indonesia, we would like to represent our country. Jangan kayak gitu. Itu udah kayak sambutan ketua RT di rumah kalau lagi ada kawinan. Jangan ya. Tapi bikin yang engaging. Contoh seperti ini. Ini aku masuk nih ke conference, aku bilang gini. Climate change is changing our world. We have not acted our best to combat climate change. What do we need to do to fight climate change? Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Atau pakai statistical facts. Ini aku ngarang tapi contoh seperti ini. In 2021, there has been 97% of climate change disasters happening around the world. Are we going to stop or are we going to continue with the disaster that is currently going on? Delegate of Indonesia believes that blah 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 blah. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi use statistical facts, use quotes gitu ya. Misalkan contohnya gini. Kalau quotes ya. Kita masuk nih, ya, kita dipanggil sama chairnya. Oke, silakan Indonesia, misalkan aku Indonesia. Terus aku ngomong, women's rights are human rights are women rights. Gitu. Jadi aku bilang hak perempuan adalah HAM adalah hak perempuan juga. Itu contoh quotes yang bisa dipakai. Gitu. Nanti baru dilanjutkan. The development of protecting the women's rights around the world has been decreasing, especially since the accident of blah 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 blah. We believe that certain actions need to be done for us to combat violation of women's rights, especially in countries where women's rights are not protected by the law. Itu contoh yang bisa teman-teman pakai, ya. Jadi ngomongnya tenang aja dan structured well, ya. Pakai struktur yang rapi. Kalau kita mau ngomongin solusi, jelasin solusinya ada berapa. Contoh seperti ini. Kalau aku ngomongin kayak gini pasti pusing, ya. We believe that we can
protect women's rights by giving women's rights protection by the law, by giving women's rights the right to speech, by giving women's rights access to speak, by giving women's rights an organization, pasti pusing. Ya nggak sih? Pusing banget. Karena kita ngomong solusi, orang sampai bingung solusinya apa. Lebih enak ngomongnya kayak gini. Delegate of Indonesia believes that there are at least 3 actions that need to be done to protect the women's rights. First, we need to make sure that women are represented in Legislative Council. Second, we believe that women's rights need to be protected by the law. Third and finally, we believe that women's rights need to be constitutionalized in every country's constitution. Gitu. Jadi kan lebih enak ya, ada postingnya, ada first, second, third. Gitu. Jadi lebih structured. Terakhir, clear and on point, teman-teman harus bisa ngomong jelas gitu ya. Jelas tuh bukan grammatically correct, grammatically sempurna gitu, enggak. Tapi sesimpel punya makna dan pesan yang mudah banget dipahami sama negara lain. Gitu ya. Everything in MUN, everything will be counted with time, so use it efficiently, clear and on point, gitu ya. Oke, dusnya pakai kemeja, jangan pakai kaos kayak aku sekarang. Use third person, jangan pakai aku kamu. Jangan pakai aku, saya, ya, jangan pakai I, jangan pakai my, jangan. Tapi pakai kata third person, ya, kata tunjuk pihak ketiga. Delegate of Indonesia believes that, aku Indonesia, aku ngomongin delegate of Indonesia. Atau we want to make sure that ini. Pakai we. Jangan pakai I. Gitu ya. Terakhir, ada research, diplomatic, speak up, dan respect the chair. Teman-teman harus riset, harus diplomatic, dan harus speak up and always prepare. Ya. Terakhir, respect the chair. Jangan pernah chair udah bilang, kalian belum bisa ngomong, kalian malah ngomong. Atau orang lain lagi ngomong, kalian malah ngomong, kalian berarti disrespecting chair and other delegates. Gitu ya. Oke, terakhir, don'ts-nya jangan pakai t-shirt, jangan ketiduran, ya. Jangan ngomong kalau belum diizinin sama chair, dan yang terakhir jangan panik. Ya. Untuk MUN itu dibawa santai aja, terutama teman-teman kan online nih. Teman-teman bisa mulai santai dan menenangkan diri kalau misalkan setiap kali mau speech atau selesai speech gitu, biar nggak kelihatannya pusing gitu ya. Jadi jangan panik ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ngomongnya nggak harus banyak, yang penting jelas aja. Contoh, Indonesia is currently in a situation where we don't know how to fight climate change. However, we are doing our best to invite other countries to invest in our country to make sure that our climate change approaches are in the right direction. Contoh aja. Jadi tadi tuh aku bingung sebenarnya mau ngomong apa, tapi karena pelan, aku bisa nyusun katanya dengan rapi, meskipun aku bingung. Kalau kalian panik, jangankan kata-kata yang rapi, ngomongnya susah, ya kan? Jadi never be panicked, selalu tenang, and always think about the next word, the next sentences dengan pelan-pelan, gitu ya. Any question sebelum aku tutup karena sisa 5 menit lagi? Can I ask something? Sure. Siapa tuh? Zahra ya? Silakan Zahra. Yes, sir. Okay. Is it prohibited for us to introduce ourselves, for instance, like this? Hello everyone, I'm Zahra Novianti as a delegate from Indonesia, blah, 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 or we can't say it. Is it wrong? Saran aku nggak usah, langsung aja. Hello everyone, this is the delegate of Indonesia, and we will talk about blah, 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 blah. Jadi nggak perlu kenalin nama. Ya, langsung aja negara Indonesia. Gitu ya. Unless the chair explicitly bilang kayak gitu. Misalkan nanti saat kalian JSL, kalian kenalin diri dulu ya dengan bilang nama kalian, baru negaranya apa. Itu baru boleh. Tapi if the chair doesn't say that, then don't. Ya, karena aku belum pernah ketemu sama MUN yang kayak gitu. Gitu Zara ya. Hopefully it answers. Terus ada dari Diandra, silakan. Okay, for the don't wear a casual t-shirt. Are we allowed to wear batik? Yes, the answer is yes. But make sure that it is allowed by the organizer. Ya, karena ada beberapa yang mengharuskan emang harus pakai jas atau formal suit. Ya, dan teman-teman, aku juga pernah kok pakai batik
Tapi karena aku waktu itu emang lagi ngerepresentasi Indonesia. So make sure that it's aligned with your country. Gitu. Kalau teman-teman mau variasi, misalkan teman-teman lagi dapat negaranya itu negara Saudi Arabia. Terus teman-teman mau pakai yang topi khas Saudi Arab tuh, ya, apa namanya, peci khas Arab, silakan gitu. But make sure that the organizer atau chairnya itu membolehkan, gitu ya. But mostly biasanya sih yang formal, yang normal tuh adalah suit gitu ya, atau jas gitu. Gitu ya, Thank you. Dendra. Siap. Yeah, Oke. thank you. Any other question? For the UMC, you Yes. say it's making a block, right? Yes. Is it like, do we have to make a block or it's an option? Okay, the answer is you must make a block. Jadi emang harus, karena kalian nggak bisa sendiri. Gitu, you have to be in a team. Antara kalian bikin timnya, kalian cari-cari sendiri, atau kalian ikut ke tim orang lain yang udah ada. Gitu ya. So don't act alone, don't walk alone. In MUN tuh kalian harus bareng-bareng sama tim lain. Karena kan kalian pengen bikin draft bareng-bareng nih. Ya, you cannot do that alone. You have to be in a team. Karena kalau sendiri, teman-teman akan nggak bisa nih memperjuangkan apa yang teman-teman percaya gitu sebagai negara gitu ya. Kalau kita punya tim, timnya saling bantu dan timnya gede gitu ya, dan possibility atau kemungkinan kita ngelolosin draft resolution gede, itu jauh lebih bagus dibandingkan kita act alone, walk alone. Gitu ya. Jadi Santika, the answer is you must make a team instead of just acting alone. Gitu. Thank you. Oke, siap. Oke, any other question? Ini kayaknya aku sisa 2 slide. Oh, enggak, ada satu lagi. Sorry. Oke, tips for research. Pastinya tahu mandat. Ini mandat itu penting banget. Jadi tahu apakah council kalian tuh bisa melakukan ABCD. Contoh, jangan kalian bikin solusi, kita harus berikan pinjaman ke setiap negara, gini. Padahal si councilnya ini nggak bisa ngasih pinjaman duit gitu kan. Dia nggak bisa ngasih duit gitu. Terus tahu background topik, ya, tahu framework, tahu country stance, penting. Kalian tuh setuju apa enggak sebagai negara. Dan yang terakhir adalah kalian itu tahu nggak sih apa yang diminta sama chair melalui study guide. Itu penting banget. Ya. Oke, itu aja buat hari ini. Makasih teman-teman. Ini ada homework. Nah, tapi gini sistemnya. Ini nggak wajib. Ya. Teman-teman kalau lagi banyak ujian, lagi banyak kelas, lagi banyak kegiatan, silahkan untuk nggak buat, boleh banget. Nggak bakal ada hukuman, nggak bakal ada yang ngomel-ngomel, nggak ada, tenang aja. Tapi buat teman-teman yang sempat, silahkan dibikin. Nanti aku akan review. Ya, teman-teman silahkan bikin riset, hasil riset kecil-kecilan. Ya, aku nggak ada batasan minimal maksimal halaman, nggak ada. Teman-teman silahkan bikin riset tentang topik apapun dari kacamata negara apapun. Ya, mau riset vaksin dari kacamata Malaysia, silahkan. Mau riset senjata nuklir dari kacamata negara India, silahkan, bebas. Bentuknya boleh esai, boleh poin-poin, boleh list gitu ya, boleh infografis, poster. Mau cuman poin 3 gitu ya, misalkan 3 poin gitu kan, kirim aku ke WhatsApp dalam bentuk pesan juga nggak apa-apa ya, seenaknya kalian aja, yang memudahkan ya. Yang penting aku perlu tahu kalian tuh risetnya udah bener apa belum. Aku nggak bakal peduliin bentuknya berapa banyak, enggak, tapi aku cuma pengen tahu risetnya udah bener atau belum. Kalau udah, boleh dikirim ke grup atau kirim personal chat ke aku juga silakan. Nanti aku kasih review aku dalam bentuk comments ya, dalam bentuk komentar. Dan nanti kalau udah direvisi nggak perlu, kalau udah dikasih feedback dari aku nggak perlu direvisi, itu buat masukan aja ke teman-teman untuk next time. Gitu ya, itu homework untuk hari ini. Itu aja dari aku, teman-teman. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita tutup dengan quotes berikut. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kalian untuk jadi orang yang ingin memulai sesuatu itu nggak harus jadi orang hebat dulu, ya, nggak perlu pinter dulu untuk memulai. Tapi untuk jadi orang pintar, untuk jadi orang hebat, teman-teman harus memulai secepat mungkin. Kalau bisa dari sekarang. Intinya kalau mau belajar dari sekarang, kalau mau salah dari sekarang, kalau mau gagal dari sekarang, biar nanti udah nggak ada lagi gagal, udah nggak ada lagi salah atau kekeliruan. Oke, thank you semuanya. We will meet next week, either Saturday atau Sunday. Kita akan voting seperti biasa kayak kemarin di hari Kamis. Ya, kalau nggak Kamis atau Jumat. Ya, antara 2 hari itu kita voting. Nanti kita tentuin harinya Sabtu atau Minggu. Oke, teman-teman silakan. Aku lupa mekanisme absennya seperti apa untuk hari ini, tapi boleh di screenshot aja buat nanti kalau diminta kasih ke panitia, teman-teman udah ready sama screenshot Zoom ini. Gitu ya.
Itu aja dari aku. Terima kasih. Selamat siang dan happy weekend semuanya. Selamat beristirahat. I'm wishing you all the best dan sampai jumpa di kelas minggu depan. Thank you semuanya. Makasih. Thank you. Bye-bye. Yuk, sama-sama. Thank you, Kak.